Ini tadi ya. Ini tadi dia minta reboot atau di restart. Saya tekan enter, restart. Nah, ini flash, remove the installation medium. Kemudian lanjut tekan enter. Ya. Biasanya kalau kita install via ini, biasanya kalau di yang realnya tidak pakai virtual, itu kita installnya pakai flash disk ya, buat CD bootingnya kayak buat Windows, install Windows. Nanti kalau realnya ya cabut flash disknya, tekan enter ya, supaya tidak terulang ke nanti. Kalau tidak cabut flash disk itu malah kembali proses instalasi karena dia loadnya ke bootnya ke flash disk. Tapi ini kita tidak ada ya, karena kita installnya di virtual. Tekan saja enter. Nah, nanti dia akan restart. Ya, dia akan restart. Nah, ini berbasis terminal ya, tidak ada GUI-nya sama sekali. Ya, tidak ada GUI-nya. Ini prosesnya mulai load semua library atau file-file yang dibutuhkan. File yang dibutuhkan. Nah, itu tadi saya katakan, hati-hati jangan sampai lupa username dan passwordnya ya. Tadi saya pilih user 1. Nah, ini masuk dia ya. Untuk membersihkan pilih Untuk membersihkan pilih CLS. Oke, salah, clear. Nah, kayak seperti itu Anda belajar nanti. Lihat directory ls. Tidak ada. Tahu posisi kita di mana? pwd. Nah, saya ada di /home/user 1. Oh, ini masih nyala ini. Tunggu sebentar. Masih proses dia. Mau buat directory ya, mkdir contoh enter. Ini kan saya ulangi, tadinya kan tidak ada ya, ls tidak ada. Saya buat directory contoh ls, ini ada dia contoh. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk pembahasan ini ya, target kita adalah Anda bisa install VirtualBox, install Linux berbasis virtual atau install Linux di dalam VirtualBox. Kemudian Anda coba untuk menjalankan, kira-kira seperti itu ya. Jadi tugas Anda adalah, saya jadikan tugas Anda itu yang pertama install VirtualBox, yang kedua install Ubuntu di VirtualBox. Ingat, yang ketiga setelah Anda install, gunakan user masing-masing ya. Misalnya namanya ada, anggaplah namanya Baco Abdullah misalnya. Ya, Anda bisa pilih satu nama saja, Baco. Ya, jangan dibacok nanti, ini sudah umum sekali. Misalnya Ardi misalnya, Ardi atau Andi misalnya. Stambuknya berapa? Nah, ini user dan passwordnya ya. Ini usernya. Jadi nanti pada saat pengisian user di video sebelumnya itu Anda usernya ini, ketentuannya ya. User, terus passwordnya, samakan saja ini. Samakan saja. Itu ketentuannya ya. Jadi ketentuannya. Ini ketentuan wajib. Terus wajib. Kemudian dalam bentuk dokumentasi video ya. Jadi kalau saya pakai Bandicam, ini kan saya tidak ini, masih versi free-nya. Jadi tiap 10 menit. Jadi Anda install saja, Anda jalankan jadi dalam bentuk video. Anda install, Anda jalankan Bandicam-nya, setelah jalan install mulailah proses penginstalan tadi. Jadi dimulai saja penginstalan, tidak usah VirtualBox. Tidak usah.
mulai saja di poin ini, install VirtualBox di Linux, ya, dokumentasi video. Kalau bentuk dokumentasi video ya seperti yang saya buat, ya, dokumentasi video, ya, dalam bentuk dokumentasi video. Kalau Anda mau merekam nanti, kalau agar filenya tidak terlalu besar, bisa rekam layar setengah layar atau beberapa bagian layar saja. Kalau saya ini kan full, kalau saya full, Anda rekamnya bisa bagian tertentu saja. Bisa kalau di Bandicam kita bisa atur dia hanya mengambil ini, misalnya mengambil item VirtualBox-nya saja, kira-kira seperti itu. Jadi tugasnya dalam bentuk dokumentasi video wajib, karena saya cek tugasnya dari sini, ada penginputan nama dan NIM. Kalau namanya dua suku kata cukup satu saja, seperti satu kata Andi Baco ya pakai Andi saja. Abdullah Bahar misalnya pakai Abdullah saja, underscore NIM. Kira-kira seperti itu. Untuk dokumentasi video, ya, dokumentasi video, tugasnya itu dikumpulkan minggu depan, ya. Lebih cepat, lebih bagus Anda kumpul karena ada kesempatan untuk mengupload. Biasanya mahasiswa banyak alasannya, Pak, saya terlambat upload baru jadi. Makanya ya buat memang satu hari sebelumnya harusnya sudah jadi. Sekarang, kalau tugasnya hari Senin, uploadnya ya paling tidak hari Minggu lah pagi. Paling aman malam Minggu. Ya. Tugas kita untuk tugas pertama ini enggak kendala yang berarti saya rasa tidak akan ada. Ya. Cuma Anda install Ubuntu server. Ya. Saya perjelas, install Ubuntu server di Linux, ya. Oke. Nah, kira-kira inilah hasilnya. Nah, di sini nanti Anda akan coba. Nah, pertemuan berikutnya kita belajar dulu dasar-dasar Linux, perintah Linux, kayak tadi, ls, mkdir, dan seterusnya. Terus memahami user seperti apa, ya. User seperti apa, terus lanjut kita ke konfigurasi jaringan, konfigurasi IP address, setelah berhasil IP address, dan seterusnya. Ya. Saya kira untuk sementara seperti itu, ini materi utama. Kalau misalnya saya nanti akan buat materi lagi, kalau saya sempat buat di minggu ini, saya langsung uploadkan biar Anda lebih cepat dapat materinya. Seperti itu. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Semoga adik-adik sekalian mahasiswa selalu dalam kondisi sehat dan doakan juga dosennya dalam kondisi sehat agar bisa sama-sama belajar, ya, belajar dan berbagi.